Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang sistem ekonomi dan administrasi dalam Islam. Untuk bab yang pertama, oke langsung saja. Penghormatan terhadap hak dan kepemilikan serta sikap positif terhadap penggunaan harta. Harta dalam syariat adalah segala sesuatu yang bernilai, bisa dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan, yaitu berupa benda dan manfaatnya seperti uang, mobil, atau rezeki yang lainnya. Harta hanyalah sebagai sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan tujuan utama yang dicari dalam kehidupan. Harta hanya titipan sementara karena harta tidak akan dibawa mati. Di sini artinya adalah harta tersebut hanya titipan dari Allah, jadi kita tidak boleh uh, mengabur-aburkan harta seperti itu, kayak sepertinya pesta pesta ria seperti itu kita tidak boleh, karena itu hanya titipan dan kita juga tidak akan membawa mati harta tersebut. Jadi seberapa banyak pun harta yang kita miliki, dan harta itu pun tidak akan berguna jika kita telah meninggal dunia gitu, atau wafat istilahnya. Oke, langsung aja. Di sini itu asas-asas yang membangun ekonomi Islam tadi dari 3 asas, yakni asas pertama. Nah, kepemilikan al-milkiyah. Allah adalah pemilik sepenuhnya segala sesuatu. Dia adalah pencipta alam semesta. Namun bukan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan untuk manusia secara kolektif. Manusia diberi hak milik secara individu, tapi mereka memiliki kewajiban moral menyediakan hartanya untuk yang berhak. Adapun kepemilikan kenyataannya antara lain pemanfaatan penggunaan hak, tidak merugikan pihak lain, kepemilikan secara sah, penggunaan berimbang. Nah, di sini nih tertulis uh, uh, mereka memiliki kewajiban moral menyediakan hartanya untuk yang berhak. Oke, jadi kita sebagai manusia itu juga harus saling tolong menolong. Intinya dalam tersebut adalah kita menolong kayak fakir miskin, orang-orang yang tinggal di jalanan, tidak punya rumah seperti itu. Karena ya wajib aja gitu menyedekahkan sebagian harta kita, atau juga kita bakal mendapatkan harta itu kembali secara setimpal. Maksudnya kalau kita menyedekahkan 100% sebagian harta dari kita, kita bakal mendapatkan harta tersebut 100%. Oke, jadi kayak timbal balik gitu intinya. Oh, macam-macam kepemilikan, kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Oke, langsung selanjutnya ada asas kedua, atas syaruf fi al-milkiyah. Pengelolaan kepemilikan adalah sekumpulan tata cara kaifiyah yang berupa hukum-hukum syara yang wajib dipegang seorang muslim tatkala ia memanfaatkan harta yang dimilikinya. Seorang muslim wajib menggunakan cara-cara yang dibenarkan asyari atau Allah Subhanahu wa taala dalam mengelola harta miliknya, sebab harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua harta yang diberikan kepada kita, rezeki atau apapun itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Oke, manusia hanya dititipi tetapi juga untuk menguasai harta. Artinya adalah hanya melalui izinnya saja seorang muslim akan dinilai sah memanfaatkan harta tersebut. Sekumpulan hukum-hukum syara adalah bentuk izin Allah. Jadi di sini dibilang melalui izinnya saja seorang muslim akan dinilai sah memanfaatkan harta tersebut. Oke, jadi seperti kayak mencuri, merampas hak orang, merampas rezeki orang, itu tuh tidak akan diizinkan untuk memanfaatkan harta tersebut karena tidak syah, dinilai tidak syah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kayak meskipun itu mencurinya untuk hal kebaikan kayak seperti mengobati anaknya atau apapun itu. Jika seperti itu, kenapa harus mencuri jika kita bisa bekerja? Gitu kan? Oke. Secara garis besar, pengelolaan kepemilikan mencakup dua kegiatan, yaitu pembelajaran harta, pengembangan harta. Oke. Langsung ketiga yaitu asas ketiga, distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Distribusi adalah suatu proses pembagian atau sebagian hasil penjualan produk total kepada faktor-faktor yang ikut menentukan pendapatannya, yakni kayak seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen.
Karena distribusi merupakan masalah yang sangat penting, maka Islam memberikan juga berbagai ketentuan yang berkaitan dengan hal ini. Mekanisme ini dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kemudian misalnya eh, seperti bekerja, serta kata-kata muamalah yang wajar, misalnya ya kayak jual beli dan ijarah kayak seperti itu. Secara umum mekanisme ekonomi yang ditempuh oleh sistem ekonomi Islam dikelompokkan menjadi dua, yakni mekanisme ekonomi, mekanisme non ekonomi. Sepertinya cukup sampai di sini saja saya menjelaskan tentang penghormatan terhadap hak dan kepemilikan serta sikap positif terhadap penggunaan harta. Dan selanjutnya ada bab 2 yaitu tentang ragam transaksi di era modern dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Dan yang kedua itu ragam transaksi di era modern. Nah, apa yang dimaksud dengan ini yaitu kita menjalankan aktivitas ekonomi adalah dari kehidupan manusia sehari-hari. Nah, aktivitas tersebut itu tentu berkaitan erat dengan tujuan penciptanya manusia, proses pencipta manusia, hakikat penciptaan manusia, konsep manusia dalam Islam, dan hakikat manusia menurut Islam. Itu semuanya sesuai dengan fungsi agama. Dan juga sukses menurut Islam, dan tentunya sukses dunia akhirat menurut Islam dengan cara sukses menurut Islam itu tersebut. Dan tidak ada satu hari pun pada kehidupan ini ya, kehidupan manusia ini di muka bumi ini yang tidak melakukan transaksi ekonomi. Pastinya kita setiap hari ada transaksi ekonomi lah, atau beli makanan, beli minuman, atau yang lain-lain. Nah, hal ini dikarenakan ekonomi itu adalah sebagian dari dasar hidup manusia tentunya. Dan juga manusia ini bisa mendapatkan kebutuhannya yang tadi saya sebutkan seperti makanan, minuman, tempat tinggal, dan pelayanan juga bisa. Dan terus di dalam agama Islam ini transaksi ekonomi itu juga bagian yang diatur dan menjadi hal yang penting. Kenapa menjadi hal yang penting? Jadi dia itu maksudnya penting untuk diterapkan. Kalau misalnya terdapat kegagalan dalam menerapkan sistem ini, otomatis akan berefek kepada manusia langsung. Jadi efeknya itu kepada kemiskinan, penipuan, atau terjadi berbagai masalah sosial lainnya lah. Dan tentunya transaksi ekonomi dalam Islam ini hendak diterapkan dalam setiap kegiatan ekonomi. Nah, misalnya dalam jual beli atau simpan pinjam dan juga sewa menyewa. Nah, saya akan menjelaskan dari awal dulu untuk yang jual beli. Kalau untuk jual beli itu adalah persetujuan yang diantara keduanya ya, diantara penjual dan pembeli saling mengikat antara penjual dan pembeli, yakni pihak yang menyerahkan atau yang menjual barang dan juga pihak yang membayar atau yang membeli barang. Nah, setelah ada persetujuan itu antara kedua belah pihak, nah terjadilah jual beli. Dan yang kedua itu pinjam meminjam atau utang piutang bisa dibilang juga. Nah, itu juga dalam koperasi tentunya. Dan biasanya dengan cara ya si peminjam ini minjem atau berhutang dan membayar utangnya secara diangsul atau dicicil. Biasanya sih gitu di sistem koperasi. Dan yang ketiga itu untuk sewa menyewa. Nah, kata-kata ijarah berasal dari bahasa Arab yang artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. Nah, definisi ijarah ini menurut Islam, menurut ulama mazhab Syafi'i adalah transaksi yang tertentu terhadap suatu manfaat yang dituju. Nah, dan ini bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Jadi berbahaya lah menurut kalau udah masalah tentang sewa menyewa. Nah, dari ketiga ini yang paling sering dilakukan lah di ekonomi transaksi ekonomi ini adalah jual beli tentunya. Pasti semua orang itu pernah melakukan jual beli dah, mau jual beli barang, mau jual beli jasa, itu pasti ada setiap hari dan tentunya pasti akan selalu ada. Nah, dengan transaksi ekonomi ini yang tentunya dengan Islam ini sendiri
pasti akan tertata rapi lah. Jadi kalau misalnya kita mengikuti syariat Islam, kita mungkin tidak akan kena tipu atau gimana segala macam lah. Yang ketiga, sistem ekonomi Islam dan problematika implementasinya. Sistem ekonomi Islam yang adalah sistem ekonomi tersendiri yang bukan merupakan perpaduan atau campuran antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Yang mana kapitalisme menonjolkan sifat individualisme pada manusia dan sosialisme pada kolektivitas, maka Islam menekankan 4 sifat sekaligus, yaitu kesatuan, keseimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab. Sistem ekonomi Islam itu sendiri menempatkan manusia bukanlah sebagai sentral, tetapi sebagai hamba Tuhan yang harus mengabdi dan mengemban tugas yang dipercayakan kepada hambanya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ekonomi Islam sesungguhnya adalah bagian dari sistem hidup itu sendiri yang telah diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang hadir sebagai solusi ekonomi yang tak dibatasi waktu dan tempat. Yang di dalamnya terangkum sistem yang selama ini menjadi perdebatan, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Nah, sedikit mengulik sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang dimulai pada lokakarya MUI yang mengenai perbankan pada tahun 1990, yang selanjutnya diikuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang mengakomodasi kegiatan bank dengan prinsip bagi hasil. Nah, pendirian Bank Muamalah Indonesia atau BMI yang menggunakan pola bagi hasil pada tahun 1992 menandakan dimulainya era sistem perbankan ganda di Indonesia. Nah, adapun kendala dan tantangan dalam penerapan sistem ekonomi Islam ialah dengan berkembangnya ekonomi global dan semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap ekonomi dan perbankan Islam, munculnya berbagai permasalahan dan tantangan-tantangan yang besar yang saat ini setidaknya kita ketahui ada 5 problem dan tantangan yang dihadapi ekonomi Islam saat ini. Itu yang pertama, dapat kita lihat bahwa minimnya pakar ekonomi Islam yang berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi modern dan ilmu-ilmu syariah secara integratif. Yang kedua, ujian atas kredibilitas sistem ekonomi dan keuangannya. Yang ketiga, perangkat peraturan, hukum, dan kebijakan baik dalam skala nasional maupun internasional masih belum memadai. Yang keempat, masih terbatasnya perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam dan minimnya lembaga training non-konsulting dalam bidang ini, sehingga SDM di bidang ekonomi dan keuangan syariah masih terbatas dan belum memiliki pengetahuan ekonomi syariah yang memadai. Yang kelima, peran pemerintah baik yang eksekutif maupun yang legislatif masih rendah terhadap pengembangan ekonomi syariah. Oleh karena itu, karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang ilmu ekonomi Islam. Nah, setelah sebelumnya telah dipaparkan kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia, maka diharapkan ke depannya untuk mengambil langkah-langkah dan strategi efektif untuk pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Di antaranya yaitu harus ada wakil yang menyuarakan sistem ekonomi Islam khususnya di bidang politik, karena tadi dapat kita lihat bahwa peran pemerintah yang eksekutif maupun yang legislatif itu masih rendah karena pemahaman dan pengetahuan mereka tentang ilmu ekonomi Islam itu masih sedikit. Yang kedua, peningkatan SDM dengan fokus gerakan edukasi dan sosialitas secara optimal dan tepat. Yang ketiga, penyusun ketentuan-ketentuan ekonomi Islam. Yang keempat, mengadakan seminar, diskusi ataupun forum-forum ilmiah baik di secara regional, nasional maupun internasional dengan intensif
agar sistem ekonomi Islam itu dapat menyebar luas dan diterima oleh masyarakat. Yang kelima, mempersiapkan teknologi informasi handal dan strategi lainnya seperti mendorong terbentuknya forum komunikasi syariah, mempersiapkan lembaga penjamin pembiayaan syariah, memberdayakan pengawasan aspek syariah, dan penelitian preferensi dan perilaku konsumer terhadap lembaga-lembaga syariah. Sistem ekonomi Islam itu sangat prospek, sehingga tidak hanya untuk saat ini, tetapi untuk jangka panjang akan dapat digunakan, akan sangat berguna. Namun, ini merupakan tantangan bagi umat muslim untuk terus melakukan kajian, evaluasi, dan mencari solusi terhadap teori, konsep, dan implementasi ekonomi Islam dalam berbagai model dan bentuknya. Baik, untuk poin nomor 4, etos kerja dan kemandirian hidup. Mandiri maksudnya adalah sikap berdiri sendiri dan tidak menggantungkan usaha dan keperluan kepada orang lain. Dengan kata lain, mandiri ini adalah sikap yang tidak mengharapkan bantuan dari orang lain dan mengerjakan urusannya dengan kemampuannya sendiri. Kemudian etos kerja artinya sikap dan persepsi terhadap nilai bekerja. Etos kerja sebagai cara pandang yang diyakini seorang muslim bahwa bekerja merupakan nilai ibadah yang luhur serta manifestasi dari amal soleh, sehingga pekerjaannya serius dan ikhlas. Nah, kaitan dari etos kerja dan sifat mandiri ini sangat erat sekali. Apabila seseorang memiliki etos kerja yang tinggi, maka otomatis dia akan memiliki sifat kemandirian di dalam dirinya. Selanjutnya, berikut ini ada firman Allah di dalam Al-Quran yang berisi tentang perintah bekerja beriringan dengan perintah ibadah sholat, yang terdapat pada Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya, apabila telah dilaksanakan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 tadi, diberitahukan bahwa dalam bekerja harus mengingat Allah. Berusaha dan bekerja secara mandiri merupakan kelebihan dan kemuliaan untuk menjaga harga diri baik dalam pandangan manusia maupun di sisi Allah, daripada meminta-minta kepada orang lain. Oleh karena itu, setelah berusaha dan memperoleh rezeki, harus ingat kepada Allah banyak-banyak. Dengan salah satu caranya dengan cara berzikir kepada Allah, sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah pada surah Al-Jumu'ah ayat 9 tadi. Kemudian berikut ini ada kisah Nabi tentang meminta-minta. Jadi di suatu riwayat dari Anas bin Malik itu diceritakan tentang seorang sahabat yang meminta pertolongan kepada Nabi. Sahabat ini cukup sering meminta bantuan kepada Nabi. Dia kemudian hingga pada suatu ketika sang sahabat itu datang lagi kepada Nabi untuk meminta bantuan lagi. Kemudian Nabi pun menjawab. Ia bertanya kepada sahabat tersebut, tidakkah ada suatu barang di rumahnya? Sang sahabat menjawabnya. Ia mengatakan ia tidak memiliki benda sedikit satupun di rumahnya kecuali sebuah mangkuk tua.
Kemudian Nabi Muhammad meminta kepada dirinya untuk membawakan mangkuk tua tersebut kepadanya. Sahabat itu pun membawakan mangkuk tua tersebut dan memberikannya kepada Nabi. Kemudian Nabi melelangnya kepada para sahabatnya, hingga ada seorang sahabat yang membeli mangkuk tua tersebut dengan harga 2 dirham. Lalu Nabi memberikan 1 dirham kepada seorang sahabat yang meminta pertolongan Nabi tersebut, dan sahabat tersebut menjualnya untuk dibelikan makanan untuk keluarganya. Kemudian 1 dirhamnya lagi diperintahkan oleh Nabi untuk membeli sebuah kapak. Yang kapak itu diperintahkan kepada Nabi untuk digunakannya untuk mencari kayu di hutan. Hingga pada 15 hari kemudian, sahabat itu pun kembali, dan ia berkata kepada Nabi bahwa ia telah memperoleh 10 dirham. Kemudian Nabi bersabda kepadanya, "Hal ini lebih baik bagimu daripada meminta belas kasihan orang lain, yang akan menjadi noda pada wajahmu di hari kiamat." Dalam hadis lainnya, beliau juga bersabda, yang artinya, "Sungguh salah seorang di antara kalian mengambil talinya, kemudian pergi ke gunung, lalu kembali dengan sikat kayu bakar di punggungnya. Setelah itu dia menjualnya. Maka Allah menjaga kehormatan dirinya. Hal itu jauh lebih baik daripada meminta kepada orang lain. Mereka mungkin memberinya atau menolaknya." Hadis riwayat Bukhari dari Zubair bin Awam. Nah, dari materi etos kerja dan kemandirian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang muslimin harus memiliki etos kerja yang tinggi dan juga sifat kemandirian. Kemudian Allah lebih menyenangi seseorang yang berusaha untuk memperoleh rezeki, sejelek apapun pekerjaan tersebut, dibandingkan dengan seseorang yang meminta-minta. Sekian untuk poin 4, terima kasih. Yang kelima adalah optimalisasi zakat, infak, wakaf. Yang pertama, zakat. Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan yang ditetapkan